Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini foto-foto ini adalah pertemuan Yusuf Mansur yang katanya gitu ya. Ini dengan orang-orang dari Spanyol. Nah itu ada gambar rencana pembangunan masjidnya ya. Saya rasa orang yang di luar negeri itu di Spanyol atau Sevilla itu adalah benar ya. Maksudnya ada niatan gitu karena saya mencoba lihat perkembangan di internet bahwasanya memang beberapa gereja itu diakuisisi menjadi masjid itu ya. Nah cuma sampai saat ini kita tidak pernah mendengar laporan atau apa semacam bahwasanya sumbangan dari Yusuf Mansur ke Sevilla atau misalkan ke Spanyol itu ke kayak dewan pengurus masjidnya itu saya nggak dapat laporan ya. Nah yang paling menarik adalah teman-teman bisa lihat di gambar atau di video ini, bukan cuma pada saat acara-acara yang ditawarkan Yusuf Mansur itu di acara sedekah nasional yaitu 27 April ya. Jadi itu gerakan yang digagas Yusuf Mansur itu udah lama sekali. Dan kalau kita lihat di videonya, itu adalah video tahun 2021. Sementara teman-teman, bahwasanya sedekah nasional yang untuk pembangunan masjid itu yang di Sevilla Spanyol itu dapat rilis di tahun 2017. Nah, itu diserentak gitu ya, di acaranya diserentakan, bahkan beberapa waktu yang lalu itu kayak artis-artis ikut-ikutan gitu ya. Itu nanti kita bahas di momen berikutnya. Di video berikutnya teman-teman. Nah, yang menariknya adalah atau yang menyebalkannya adalah karena saking banyaknya acara itu ya, gerakan sedekah nasional itu kita tidak tahu sebenarnya gerakan sedekah nasional ini arah tujuannya sedekahnya kemana. Karena bukan cuma orang-orang umum ya teman-teman, bahkan sekolah-sekolah itu diminta untuk melakukan kayak gitu. Nah pengelolaannya itu ke PPA. Nah pertanyaannya adalah pengelolaan PPA itu berapa miliarkah pendapatannya dalam satu hari tersebut gitu ya. Kita nggak pernah tahu, sampai sekarang rinciannya juga nggak jelas ya teman-teman. Karena Yusuf Mansur kan tiap bulan mengakui bahwasanya dia dapat miliaran dari TKA atau misalkan dari tenaga Indonesia TKI gitu ya, dari tenaga Indonesia yang ada di negara asing gitu ya. Artinya TKA Indonesia yang ada di negara asing. Jadi kalau kita sebut ya TKI atau TKW, tenaga kerja wanita yang ada di Hong Kong, Taiwan, terus mungkin Singapura atau bisa jadi ke negara yang lain kayak Jepang dan Korea. Nah, yang misalkan kita berpikir gitu, ini uang sedekah yang kita dapat laporan, seharusnya gitu ya, yang kita sedekah itu kita dapat laporan, tapi karena saking jujurnya orang Indonesia, atau saking bodohnya orang Indonesia, atau saking naifnya orang Indonesia, kadang kita cuma sedekah, kita tidak tahu uangnya dikemanakan gitu ya. Padahal dalam sunnah gitu ya, dalam sunnah Rasul bahwasanya sedekah kita itu kita perlu tahu sedekahnya dikemanakan. Artinya walaupun misalkan kita ibaratnya kayak tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu, itu ibaratnya kita tahu pemberian itu kemana, tapi kita tidak boleh sombong dalam melakukan pemberian. Artinya orang lain tidak perlu tahu gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya kewajiban untuk mengetahui kemana arah uang itu bergulir. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya teman-teman, kalau misalkan orang-orang yang bergerak di bidang sedekah ini, mereka itu tidak amanah. Apa jadinya bangsa Indonesia kalau misalkan dari dulu, dari semenjak reformasi, misalkan orang-orang ini amanah, mungkin negara kita sudah maju. Nah, karena tidak amanahnya orang-orang inilah yang kaya-kaya itu ya cuma kelompok mereka. Akhirnya orang-orang kita itu cuma didoktrin untuk sedekah tanpa mengetahui manfaat sedekah itu sendiri gitu ya teman-teman. Mereka cuma menggambarkan bahwasanya kalau kamu sedekah kamu bisa kaya, uangnya sekian. Padahal bukan cuma itu manfaatnya. Nah teman-teman nanti bisa langsung simak videonya dan kita bisa mengetahui ini kalau dua gambaran video yang berbeda.
Artinya kalau misalkan di struktur, misalkan kayak di Masjid Istiqlal, di sistem dengan baik di pesantren-pesantren Yusuf Mansur yang bikin acara nanti di tempat mana gitu, yang berhubungan dengan yang berkoalisi gitu, yang berkoalisi dengan PPPA, nanti bagaimana acaranya. Nah, ini ada sebuah acara yang di masjid, ibaratnya kayak masjid kabupaten gitu ya. Bayangin aja, satu tempat duduk itu misalkan ada yang nyumbang 50.000, 100.000, ada yang 200.000, teman-teman bisa lihat videonya nanti. Kira-kira satu kali datang Yusuf Mansur dapat berapa ratus juta misalkan gitu ya, karena ada yang nyumbang mobil, ada yang nyumbang motor, ada yang nyumbang emas dan lain-lain teman-teman. Nah, teman-teman simak sendiri, kira-kira berapa miliarkah pendapatan Yusuf Mansur itu dari sedekah. Ya saya nggak tahu uangnya kemana gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jepang mau dibeli 4 triliun, mau dibeli 4 triliun. Saya bilang enggak, gue yang mau beli Jepang. Bisa, Allah Akbar. Tahu nggak, sushi itu bukan cuman saya beli, saya makan gitu. Jadi Jepang kita beli, insya Allah. Dan ini serius, kita sedekah omset ini tanggal 27. Beneran ini? Kok keringatan begitu sih? Sedekahnya omset tanggal 27 ya Pak ya? Iya. Punya saya mana ada cerita enggaknya, injak petunjuknya, betul nggak? Betul. Pokoknya yang daftar PTN pada tanggal 27 kita sedekahin semua. Ais. Artinya apa? Semua orang harus terlibat dong. Yang dapat bonus itu semua harus sepakat. Oh hari itu semua nggak boleh ada yang menerima, semuanya harus sedekah. Cos dulu. Takbir. 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 Anda mau tahu omsetnya berapa? Mau tahu nggak omsetnya berapa? Ya, keluar 1 tumbuh 100. Maka nanti kalau Anda lihat di matematikanya Ustadz Yusuf, itu 100 dikurangi 1 sama dengan 199 gitu ya. Kalau mau seperti itu. Sebenarnya kita sudah sering mendengar gitu ya, hal-hal motivasi untuk bersedekah. Saya kira semua rekan-rekan dosen sudah pernah mendengar. Kemudian juga kalau Anda lihat di dalam ayat lain, tadi juga di akhir disebutkan juga ya, bahwa orang-orang yang mau menginfakkan ya, angfiku apa tadi, mimma kasabtum minat thayyibati ma kasabtum gitu ya. Kita diperintahkan untuk menginfakkan mimma, bukan semuanya ya, mimma, sebagian. Ini Al-Quran memang sangat detail. Anda tidak diperintahkan untuk menginfakkan semua milik Anda, tidak. Tetapi hanya mimma, bagian. Bagian itu bisa sedikit, bisa setengah, bisa 3/4, bisa 100%, atau 99 lah. Nanti bisa jadi Pak Warek 1 infak 99% dari, misalnya itu kan, contoh, kita kan harus mencontoh para pimpinan kita, barangkali begitu. Ya, jadi memang sedekah itu memang berat. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Puasa juga berat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita lihat redaksi yang menggunakan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, itu rata-rata sudah berat main. Tapi kalau masih ya ayyuhannas itu masih ringan. Tapi kalau sudah iman, ini kayak diuji gitu ya. Nah, sebenarnya dalam puasa pun kita kalau kaji sama. Puasa itu kalau kita diperintahkan satu-satu orang, digilir hari ini kamu puasa, besok enggak, misalnya, itu berat. Tetapi kalau bareng-bareng puasa semua misalkan, maka keberatan-keberatan itu menjadi terasa lebih ringan. Ya, meskipun beratnya tetap sama ya. Tapi rasanya itu ringan. Nah, termasuk sedekah nasional ini. Ini PPPA Darul Quran membuat inovasi supaya sedekah itu tidak kerasa berat, ya bareng-bareng, ada temennya.
Ada temennya. Kalau nggak ada temennya, saya yakin Anda sedekah itu sebenarnya berat, kecuali Anda punya tendensi sesuatu. Biasanya yang cowok-cowok belum menikah itu sedekah itu pol-polan. Kalau ada tendensi, Tapi kalau nggak ada tendensi, tetap berat. Tendensi itu barangkali traktir Pak Marzuki atau traktir saudaranya Pak Marzuki atau saudarinya Pak Marzuki, kan misalnya contoh lah ya. Kalau ada tendensi, kita itu akan apa? Akan ringan ya. Tetapi kalau nggak ada tendensi, itu biasanya mulai berat. Nah, sebenarnya kita disuruh tendensinya itu kepada Allah. Tadi ya kalau dilihat dari ayat-ayat itu sudah jelas, Allah itu kalau ngiming-ngimingi nggak karuan. Cuman kadang-kadang kita itu secara ilmu di dalam kajian mantik itu ilmu kita itu belum fase ilmu yakin gitu. Masih di fase syak gitu, antara 50-50 gitu, antara iya dan tidak. Jadi harusnya dinaikkan nanti di fasenya don lah, paling enggak itu Anda harus snudon. Kalau Anda nggak bisa yakin apa yang Anda infakkan itu akan dikembalikan, akan dibalas 100%, 100 kali lipat oleh Allah, paling tidak Anda punya don yang baik kepada Allah bahwa akan ada manfaatnya apa yang Anda infakkan. Terlebih kalau Anda lihat di bulan puasa itu sering kita mendengar bahwa barang siapa memberi makan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, maka pada dasarnya dia sedang mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Jadi cara mengkopi sebenarnya ya begitu, ngasih air 1 gelas saja sudah mengkopi pahalanya. Apalagi misalkan Anda sedekah pas momennya bulan Ramadan. Ini kalau tradisi-tradisi di Timur Tengah memang biasanya di pertengahan sampai akhir Ramadan itu memang orang-orang entah ya, muhsinin itu memang sedang mengambil duitnya di bank dan dibagi-bagikan kepada umumnya kalau di Mesir biasanya mahasiswa yang pernah jadi mahasiswa, termasuk di Saudi barangkali malah jor-joran kalau bulan puasa begini. Karena kita tahu dan semuanya saya yakin para dosen di IDAKU itu sudah yakin bahwa sedekah itu di bulan-bulan biasa kasarannya pahalanya adalah 10 kali lipatnya. Dan kita tahu di bulan Ramadan ini pahalanya bisa berlipat dari 7 kali hingga mungkin 700 kali lipat. Maka semoga momen yang ada saat hari ini adalah momen sedekah nasional ini menjadikan kita paling enggak punya cerita dalam hidup pernah sedekah yang agak gede, gitu ya. Paling enggak kita harus membuat. Barangkali kalau hari Jumat kita sudah terbiasa sedekah 20.000 gitu ya. Hari Jumat sedekah 20.000. Barangkali untuk hari ini kita biar bareng-bareng rasanya enggak terlalu berat, misalkan. Ya terserah ya, monggo yang biru, monggo yang merah, monggo gitu kan. Ya, kira-kira begitu. Supaya enggak terlalu berat maka ya bareng-bareng. Semuanya melakukan bersama. Dalam ayat yang lain dalam Al-Quran tentu masih banyak, misalkan di juz 4. Di juz 4 itu jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lantana lul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun wa ma tungfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Misalkan dia, kita tidak pernah akan mendapat sebuah kebaikan hatta tungfiku mimma tuhibbun, sampai kita itu berani menginfakkan sebagian dari yang kita cintai. Siapa sih yang nggak suka sama duit? Semuanya suka. Semuanya suka. Lah, karena kita suka, maka cobalah keluarin sedikit dari yang kita sukai itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Saya kira kebaikan itu sangat banyak sekali dan nanti Anda bisa definisikan masing-masing. Semoga apa yang sudah kita dengar dari ayat yang disampaikan tadi oleh Ustadz Aufa, juga ayat-ayat yang lain barangkali kita sudah dengar, menambah keyakinan kita bahwa dalam ayat itu jelas
Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang Anda infakkan pada dasarnya Allah Maha mengetahui. Maka marilah kita naikkan derajat keyakinan kita kepada Allah yang asalnya dari ranah-ranah yang masih 50-50, paling tidak naiklah kepada 80%, kemudian kalau bisa naik kepada level 100% atau sudah ilmunya ilmu yakin. Barangkali nanti kita sama-sama ikrarkan, kalau bisa tadi juga dikatakan dalam ayat itu, kalau sudah sedekah lepaskan itu, jangan diingat-ingat, supaya berkembang biaknya apa yang kita ikhlaskan itu semakin berbuah. Ya, kalau sudah berinfak, janganlah kemudian dibuntuti dengan rasa-rasa yang lain. Jangan kemudian kecewa, jangan kemudian melakukan hal-hal yang kemudian akan mengurangi pertumbuhan apa yang sudah kita infakkan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.